tumbuh dan lahir di keluarga yang sangat baik gitu. Papa mama saya sangat menanti-nantikan saya juga sejujurnya. Setelah mereka married pun juga cukup lama menunggu dapat anak. Ketika dapat anak, wah lumayan sangat diprotek. Nah akhirnya momen dimana mamaku ngajak ke gereja tiap minggu. Di situ aku akhirnya ngeliatlah sosok pelayan gitu, maksudnya pendeta di mimbar dengan pakai toga. Di situ aku kayak, wah, kayaknya aku mau deh taruh cita-citaku seperti dia. Nah, di masa-masa aku mau mempersiapkan baik mental dan juga kebutuhan dokumen, aku sacrifice lah sama papaku. Aku coba tanyakan ke beliau, boleh nggak ya Pak aku ngambil keputusan ini jadi pelayan? Ternyata responnya saat itu tidak sesuai dengan apa yang aku terima seharusnya. Even bahkan dia sampai bertekuk lutut di gereja berjam-jam after ibadah, sampai akhirnya pendeta-pendeta itu ngontak aku di Facebook. Kak, tolong kamu pulang Kak, kasihan mamamu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang seru banget dari artis sinetron, anak jalanan, anak langit yang ribuan episode. Sekarang beliau jadi pendeta full time. Gimana ceritanya? Please welcome Pendeta Billy. Thank you, Brian. Selamat datang. Wow, terima kasih buat waktunya. Thank you. Oke, pertama-tama boleh perkenalkan diri lu nggak ke teman-teman yang nonton? Billy itu siapa? Apa aja yang dikerjain? Kesibukannya silakan. Ya, halo, shalom. Nama saya Bilian Wekan. Aslinya namanya panjang, cuma disingkat aja ya Bilian Wekan. Bilian Wekan. Iya, itu menjadi salah satu nama panggung yang emang dipakai. Backgroundnya datang dari keluarga yang baik-baik saja. Keluarga Kristen juga, tapi memang tipe keluarga yang puji Tuhan, cinta Tuhan juga. Kenapa kok bisa jadi pemain sinetron ya juga ada gitu, pernah terjun juga di pekerjaan sekunder juga pernah, dan akhirnya sekarang jadi pelayan Tuhan di jemaat di GKDI Jakarta. Oke, yang menarik biasanya orang kalau udah masuk ke dunia hiburan dengan glamornya, ngapain nih jadi pendeta? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu. Tapi sebelum sampai situ, boleh ceritain nggak, Bro Billy nih, gimana masa kecilnya? Growing up itu situasi seperti apa? Parentingnya gimana? Financial situation seperti apa? Semuanya ceritain dulu masa kecilnya. Wow, thank you ya. Ya, jadi ya tadi ya balik ya, tumbuh dan lahir di keluarga yang sangat baik gitu. Papa mama saya sangat menanti-nantikan saya juga sejujurnya. Setelah mereka married pun juga cukup lama menunggu dapat anak. Ketika dapat anak, wah lumayan sangat diprotek. Itu yang mungkin akan menyambung dengan cerita yang selanjutnya. Jadi papaku tuh sangat sayang banget sama anak-anaknya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Lalu cara pendidikan keluarga pun sangat bagus banget. Cuma tahu juga ya kalau tahun 97, 98, 2000 itu kan ekonomi negara kita sangat terguncang, krisis moneter yang akhirnya perusahaan yang dimana papa juga ada di dalamnya drop juga, sehingga itu yang mengganggu di mana finansial keluarga. Yang akhirnya Bapak punya strategi untuk dia coba pakai tabungan yang ada dan pesangon yang ada untuk membuka bisnis yang lain dengan klien yang dia sudah kenal sebelumnya. Gitu. Akhirnya dia mau bangun bisnis di Bahari, ya Ripang kalau tahu Timun Laut, dan Kepiting, dan ternyata nggak make it lah. Ada satu problem yang akhirnya dia nggak bisa balik, dan itu pun kalau mau balik terputus di Ambon, karena saat itu ada kerusuhan Ambon. Jadi memang sangat terputus dan komunikasi kita nggak seenak sekarang, video call, WhatsApp, anything bisa gampang banget. Dulu kirim surat kan, tahun 97 sampai 2000 itu masih sangat susah banget, bahkan kayaknya pager belum mampu sampai ke sana gitu. Akhirnya sangat sulit, dan itu cukup sangat menjadi struggle besar buat keluarga kami gitu. Terkhusus saat itu, mau tidak mau, anak yang tumbuh kecil ini ternyata tidak tumbuh sebagai anak yang dapat kasih sayang full dengan kebahagiaan kebutuhan finansial. Ya, aku mungkin bilang gitu. Tapi kalau secara rohani, kebutuhan kasih sayang dari mama dapat. Kalau dari papa kan kurang karena tadi yang jarak sangat jauh. Sebelum kita terjadi masalah itu, papa sama mama sih sangat baik banget. Bahkan setiap weekend kita tuh kalau habis gereja, kita pergi entah ke Wahana Dufan atau ke Ancol, kalau nggak ke mall. Jadi emang saat itu
ya keluarga kecil baru kali ya, jadi sangat menantikan anak dan ada anak jadi disenangi sekali. Tiba-tiba perubahan ekonomi drastis banget, termasuk aku yang mungkin dulu ada fun fact, aku pengen banget ada sepatu, tau nggak sepatu zaman kita kecil, Pro ATT. Wah, nggak tahu lagi. Ada dulu tuh lumayan happening ATT, banget, yang kalau diinjak ada lampunya nyala-nyala. Oh, Itu iya, kan iya, dulu tahu, happening tahu, banget ya tahu, kita kecil kan. Nah, saya tuh sampai pengen banget minta sepatu itu. Bapak saya harus pulang dari Mall Atrium Jakarta Pusat ke Depok untuk ngambil, kayak dia nggak bawa uang pas gitu lah. Jadi dia pulang ambil uang dulu baru dia beli buat saya. Saking begitu sayangnya. Nah, ini akan menyambung kenapa papa saya begitu banget sama saya. Sampai ada satu situasi komunikasi kita yang nggak berjalan mulus gitu. Tapi yang di masa-masa during kita lagi kesusahan, mama saya tuh punya hubungan sama Tuhan tuh sangat bagus banget. Itu yang bikin saya benar-benar kayak ngelihat, oh, apapun kalau lagi ada masalah larinya ke Tuhan, kalau lagi keadaan lagi nggak oke doanya ke Tuhan. Karena harta kami yang darinya ada semua kelihatan di mata sampai tersisanya cuma tinggal lukisan doang, sisa tentang lukisan Tuhan Yesus, maksudnya kayak lukisan Tuhan Yesus yang pakai mahkota duri, lalu tinggal radio tip gitu, dan juga kasur. Sampai jual-jual barang ya? Sampai jual, ya? iya. Sampai aku pun punya sepeda juga udah nggak ada, gitu-gitu. Memang saat itu sangat-sangat susah. Bahkan aku sampai, aslinya tuh aku kalau lulusan sekolah, tingkat sekolahku tuh tingkat di bawahku seharusnya. Aku lulusan 2000 sekian. Nggak nyebut tahun lagi, kayak kereta tua ya. Seharusnya lulusan 2010, tapi saya mundur 1 tahun ke 2011 karena masa SD itu saya nggak sekolah. Karena saking nggak ada finansial yang benar-benar menunggu. Sampai sempat susah sekolah ya? Iya, sampai ada satu titik yang lebih parah lagi. Aku pernah naik ke pundak mama untuk bisa ngambil daun belinjo, tahu belinjo? Tahu. Daun belinjo yang muda-muda itu untuk kita bisa makan. Dan saat itu kita sampai nggak ada gas atau minyak, kita masaknya pakai tungku. Padahal tinggal di kota yang ya Depok cukup udah besar lah saat itu. Jadi dari kecil lahir Jakarta, Bil? Lahir udah di sini, besar di sini. Mama papaku tuh merantau di masa mudanya mereka. Oh, tapi mereka sempat di Ambon? Iya, mereka kelahiran dari Maluku Tenggara. Orang Ambon, orang Maluku. Cuma mereka merantau ke Jakarta. Oke. Terus growing up, jadi lu dari kecil Jakarta, akhirnya sampai lu mau selesai sekolah, terus apa tuh? Langsung kuliah? Oke, berarti masuk ke sekolah ya. Jadi pas lagi di masa-masa udah SD, dari yang aku belum sekolah sampai udah SD kelas berapa, bapakku baru balik. Baru bisa balik, itu pun juga dijemput sama kakak. Papa tuh selama lu di Jakarta di mana? Di Maluku yang tadi aku bilang. Dia stay di sana terus? Jadi kampung kami itu posisinya Maluku Tenggara Barat itu di atasnya pulau Australia. Kalau tahu kan Australia itu Laut Aru, Papua. Nah, kami tuh yang pulau kecil-kecil yang di situ tuh. Jadi kalau mau akses, kami tuh harus dari Jakarta ke Ambon, dari Ambon baru ke Maluku Tenggara, akses transportasi lautnya. Berarti selama lu growing up, bokap emang nggak bareng? Grow up yang dari kecil, dari umur 6-7 tahun itu sampai aku kelas 4-5 SD itu papa nggak ada. Bahkan kayak suratnya pun kayak hari ini ditulis, berapa bulan kemudian baru nyampe gitu. Jadi emang tumbuhnya tuh lumayan sampai ada bitter lah. Karena bitternya itu dibangun dengan asumsi-asumsi, informasi kayak papaku udah nggak mau pulang, papaku ini sampai akhirnya aku terrecord anak yang kok papaku kayak gini. Sampai umur berapa? 7 tahun. Abis itu bapak balik ke Jakarta? Tahun, aku udah umur berapa ya? Kelas 4 SD itu berapa ya? Berarti 4 SD. 8, 9, 10 tahun. Terus papa balik sini akhirnya? Balik lagi. Tinggal sini sampai lagi kuliah? Sampai sekarang bareng-bareng. Oke. Jadi ya emang tumbuhnya seperti itu. Akhirnya masa sekolah sampai di SMP, callingku tuh masih ada. Yang aku masa kecil aku yang tadi masa sulit, mungkin tadi ke-skip, sorry. Jadi masa-masa kesulitan itu kan aku lihatnya kan cuma mama doang ya kan yang jadi manusia yang ibaratnya aku lihat dan aku perlu contohi gitu. Mamaku tuh lewat harta yang tersisa cuma tinggal lukisan Tuhan Yesus dan juga radio RPK FM itu
radio kami dan setelah RPK FM all the time. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Ini kalau ada yang tahu radio Pelita Kasih, ini generasi milenial 90 ya. Itu radio benar-benar sangat berkesan lah buat kami gitu. Terkhusus mama saya juga. Jadi kalau setiap pagi tuh kami selalu setel lagu rohani gitu kan. Dengar, dan mamaku selalu saat teduh, dan setiap saat teduhnya dia tuh selalu ada kayak ya momen emosionalnya dia kayak nangis, mengadu ke Tuhan. Itu yang bikin saya akhirnya, mamaku kenapa ya? Aku udah mulai ngerasa bahwa kayaknya keluargaku lagi nggak baik-baik nih, gitu. Umur 6-7 tahun kayaknya seharusnya nggak mikirkan itu. Aku ngerasa saat itu, aku udah ngerasa kayaknya ada di masa-masa masalah nih kita, gitu. Makanya dari situ aku udah nggak pernah minta sesuatu apapun. Bahkan aku dulu mau pergi kemana-mana, kita naik taksi, naik ojek, kalau dari komplek rumah kemana, itu akhirnya aku mau jalan kaki, mau makan apapun aku makan, nggak milih-milih. Karena aku udah mulai ngerasa bahwa keluargaku lagi nggak oke. Nah akhirnya momen dimana mamaku ngajak ke gereja tiap minggu. Di situ aku akhirnya ngeliatlah sosok pelayan gitu, maksudnya pendeta di mimbar dengan pakai toga. Di situ aku kayak, wah, kayaknya aku mau deh taruh cita-citaku seperti dia. Anak-anak mau jadi cita-cita, mau jadi polisi, tentara, bla 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 gitu kan. Dulu kan kayaknya kalau mau jadi cita-cita kayaknya umumnya kan kayak gitu ya, dokter, polisi, tentara, atau jadi arsitek ya mungkin paling wah ke sana. Masa-masa umuran aku kan kayak ke situ arahnya. Tapi kok aku tiba-tiba gue mau jadi pendeta. Waktu lihat pendeta dengan toga dan kemegahannya, emang apa yang dipikiran sampai pengen kayak gitu? Cause he preaching the good things, bro. Itu yang bikin gue kayak, itu kayaknya kerjaan yang gue aja bisa menangkap dia ngomongin tentang Tuhan, kayak kemegahan Tuhan, terus dia pakai baju, mungkin secara fisikal gue senang banget gitu, kayak, wah dia pakai baju atribut yang sangat wah gitu ya, yang baju toga warna putih, terus di mimbar gitu kan, naik dan stand off di beda, kami punya standar eye levelnya nggak berbeda kan, kita harus sedikit menonggak gitu kan, kayak wah kayaknya aku mau jadi pendeta deh, gitu. Dari situ ya kepikir. Iya. Terus kuliah lu mau ambil teologi kayak dia? Betul, jadi akhirnya pas masa-masa sekolah, dan emang sekolah lumayan saat itu aku, karena gue nyadar diri, nggak pinter-pinter banget, bukan tipe anak yang berprestasi tanda kutip gitu ya, tapi aku pengen banget untuk jadi seperti pendeta ini, dengan aku aktif di pelayanan, mulai aku dari kelas 3 SD, aku udah mulai aktif di vokal grup, gereja, aktif di sekolah minggu, pelayanan, sampai akhirnya masuk di pemuda, dan juga aku udah masuk SMP, ke arah SMA, aku udah mau menentukan aku mau kuliah di mana. Udah menentukan, sekolah teologi apa nih yang aku mau siapkan untuk menuju ke arah mimpiku gitu kan. Nah, di masa-masa aku mau mempersiapkan baik mental dan juga kebutuhan dokumen, aku sacrifice lah sama papaku. Aku coba tanyakan ke beliau, boleh nggak ya Pak aku ngambil keputusan ini jadi pelayan? Ternyata responnya saat itu tidak sesuai dengan apa yang aku terima seharusnya. Dan aku ngerti maksudnya kemana arahnya gitu. Akhirnya saat papa mungkin di satu sisi dia nggak terima, aku ngebangkang dengan kasih attitude yang nggak baik juga sebagai anak laki-laki gitu kan. Jadi aku nanya, kenapa harus gini-gini? Jadi akhirnya perdebatan yang membangun akhirnya narasi kami, aku sama papaku makin nggak baik. Kami kayak hubungannya makin renggang gitu. Karena pilihan jurusan kuliah ini ya? Iya. Jadi bokap tuh ngelarang alasannya apa ya? Pertama, tadi aku belum cerita juga ya, papaku tuh kan emang keluarganya keluarga guru. Opaku itu guru, omaku tuh guru. Gitu. Jadi kebetulan mereka pun juga membangun beberapa sekolah. Dulu sekolah rakyat namanya, bro. Kalau belum ada SD namanya sekolah rakyat gitu. Nah akhirnya di masa-masa itu papaku pengen anaknya dia ini salah satu mencontohi apa jadi figur opahku ini juga jadi guru. Guru SD, SMP, SMA, kuliah? Aku kurang tahu ya, kayaknya dulu SMP deh. SD. Nah, akhirnya papaku tuh pengen banget aku jadi guru. That's why kenapa pas SMA aku dimasukin ke sekolah kejuruan, SMK, dan sekolah kejuruanku tuh bidang IT. Jadi papaku tuh udah ada mimpi meng-create aku sesuai dengan mimpinya, dan mimpi opaku juga bahwa opaku tuh menjunjung tinggi ke pendidikan. Dan
which is good juga, good things, bukan hal yang salah. Dan aku saat itu menilai itu semuanya salah. Balik lagi, umur yang lagi teenagers, lagi orang lain pada, gue mau sekolah di sini. Dulu kan kalau zaman-zaman kita sudah ada kampus-kampus apa ya. Nah aku beda sendiri gitu. Di saat aku beda sendiri, aku malah ngebanggain diri sendiri gitu kan. Tapi papa jelasinnya apa? Jelasinnya Nggak boleh ambil teologi itu karena dia nggak menunjukkan secara detail gitu ya. Mungkin tapi lebih karena gaya komunikasinya aja. Tapi aku ngerti bahwa saat itu ya balik lagi ya, namanya orang tua. Even kita nanti kalau kita udah aku punya anak, aku akan belajar komunikasi anak. Nanti anak itu lahir bagaimana, pas dia umur kecil balita bagaimana cara ngobrolnya, SD bagaimana sampai SMP. Mungkin saat itu beliau di tahap seperti itu. Jadi memang aku nggak menyalahkan. Saat aku udah makin bertumbuh ini, aku makin mengerti gitu. Oh ternyata papaku tuh tujuannya baik. Cuma kami komunikasinya aja yang tidak ada garis lurus yang menentukan jawabannya apa. Aku baru tahu setelah aku pulang kampung, aku baru melihat ada papan nisan opaku yang benar-benar tertulis bapakku buat untuk bahwa kami anak cucu akan meneruskan mimpimu gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kesimpulan aku untuk papa. Dia nggak komunikasikan dengan jelas, cuman yang lu tangkep ke sana. Ya dia pengen lu jadi seperti opa. Yes. Makanya jangan ambil teologi, jadi guru gitu ya. Yes, kayak gitu. Dan akhirnya komunikasi itu yang nggak oke lah obrolan kami, sehingga papaku ya aku pun menyadari dan aku akhirnya confess di saat aku kenal belajar firman Tuhan makin dalam bahwa kalau keeping the bitters itu sama aja kayak kita keeping sins gitu kan, karena pahit itu kan sama aja kita menyimpan pikiran jahat, pikiran nggak suka, membenci. Karena aku di tahap sampai sama papaku ngeluarin kata apa, aku bisa ribuan kata gitu untuk kayak menyangkal gitu. Nabrak terus nabrak mulu, clash. Aku nggak tahu ya, mungkin banyak juga kayaknya ayah sama anak laki-laki suka ada komunikasi yang clash-nya kayaknya nggak menyambung titiknya, tapi ujung-ujungnya kayaknya pas aku makin grow, aku ngerti kayaknya komunikasi kuncinya. Jadi lu tetap ambil teologi nggak akhirnya? Nggak di saat itu. Nggak di saat itu. Akhirnya aku coba kerja lain. Aku ngambil keputusannya lain. Gitu. Akhirnya aku mulailah ngikut kerja di perusahaan yang papaku coba deh kamu coba di sini gitu. Ya udah aku ikutin lah. Akhirnya lu ngalah. Ngalah. Di masa-masa ngalah, aku malah bertemu dengan satu komunitas gitu yang mengajarkan aku firman Tuhan. Nah akhirnya mengajarkan Bapak Alkitab gitu, dan ternyata aku datanglah ke satu organisasi gereja yang akhirnya aku bertanamlah di gereja itu. Bertanam di gereja itu akhirnya dapatlah beasiswa untuk aku pergi ke Bandung untuk kuliah di sana. Kuliah teologi yang aku tempuh. Akhirnya gara-gara apa? Balik lagi, mimpinya ini masih mau banget gitu. Masih pengen banget, gue kejar harus ada nih, gue harus bener-bener sesuai ini. Walaupun bro, aku juga nakal kecilnya gitu, nakal anak muda lah gitu. Cuma puji Tuhan nggak nyampe ngerokok, nggak sampai ke rokok. Cuma aku ya kenakalan kayak bergaul cara teman-teman anak kecil lah, yang bukan anak kecil ya, anak-anak SMA SMP yang suka nongkrong di belakang sekolah lah gitu-gitu. Nah itu aku mencicipi lah ke arah situ. Tapi puji Tuhan, ya grow up-nya malah nggak ke arah sana, bahkan lebih baik gitu, puji Tuhan. Ya balik lagi ya, akhirnya dapatlah kesempatan untuk aku ngambil sekolah ini. Dapat kabar di jam 8 pagi, jam 10 aku minta izin sama mama. Dengan adanya situasi yang obrolan yang mamaku tadinya nggak setuju, sampai aku kasih keyakinan, ini aman kok, ini masih menyembah Tuhan Yesus yang sama. Cuma cara teologinya aja yang berbeda gitu, dan tata cara ibadahnya yang berbeda saja, aku bilang gitu. Sama yang papa mama, gereja yang papa mama tertanam beda sama sekolah teologi yang lu masuk di Bandung. Betul. Akhirnya itu jadi masalah? Jadi lumayan. Akhirnya mamaku dengan berat hati bolehkan aku jalan. Akhirnya pas aku nunggu papaku kapan bangun nih, jam siang nih belum bangun juga. Sedangkan aku kan nggak tahu nih ke Bandung bagaimana caranya. Akhirnya aku nunggu papa bangun. Pas papa bangun, kalau orang baru bangun kan kayaknya kan ya belum bisa menyerap semuanya ya. Dan aku salah saat itu cuma karena gairah aku pengen banget cepat-cepat keluar dari rumah gitu. Aku udah mempersiapkan segala yang ada gitu. Akhirnya aku coba ngomong sama papa. Saat itu papa nggak kasih izin. Dia hanya nangis.
Ya, sekali lagi Pak, aku minta maaf ya kesalahan aku yang dulu. Karena papaku tuh cukup nonton podcast dia. Tapi sekarang sama papa udah oke. Wah, oke banget. Aku bahkan oke. sama papa tuh kita bisa ngobrolin apapun, Wow. curhat apapun. Oke. Ini beautiful things yang dibilang membangun komunikasi sama Tuhan dan kita bisa rekonsiliasi itu sangat bagus banget. Oke. Dan akhirnya makanya aku kalau ada podcast mention papa, aku tuh mau biar ini mungkin cerita kami berdua bisa jadi satu nilai lah buat teman-teman. Kalau Izin dengar ceritanya Om. mungkin kalau ada yang kayak antara anak laki-laki dengan orang tua laki-laki ya alias papa itu kayak kita selalu ada mimpi atau crashing yang nggak nyambung lah ya, yang akhirnya bisa perdebatan yang nggak wise gitu. Nah, akhirnya saat itu aku keluar dari rumah. Oke. Keluar kuliah, ngambil prakuliah di sana, kerja untuk di instansi milik kampus dan gajinya untuk kebutuhan kuliah. Papaku di Jakarta, mamaku di Jakarta stres, jatuh sakit, badan makin kurus. Karena stres mikirin lu kuliah. Iya, even bahkan dia sampai bertekuk lutut di gereja berjam-jam after ibadah, sampai akhirnya pendeta-pendeta itu ngontak aku di Facebook. Kak, tolong kamu pulang, Kak, kasihan papa mamamu. Sorry Bill, tapi at this point, menurut lu alasan mereka stres pikirin lu juga masih sama karena mereka pengen lu kayak opa lu? Kayaknya udah di satu titik, udah berubah? Satu titik kayaknya tadi yang mungkin aku cerita, papaku ini sama mamaku kan sempat agak susah dapat aku gitu, anak pertama. Jadi kayak maunya tuh apapun papa mamaku maunya kita tuh semuanya satu rumah. Oh, karena jauh. Jauh, nggak mau kelihatan. Dan mungkin satu sisi secara teologinya juga berbeda. Faktornya mungkin banyak ada ya? faktornya banyak banget sih. Oke. Tapi satu sisi yang aku tangkap adalah pertama papaku udah sempat keluar dari rumah karena bisnis itu. Iya. Terus anaknya tiba-tiba keluar, kayaknya mungkin dia nggak begitu bisa menerima momen di mana tanpa melihat anaknya bangun, buka pintu ada anaknya di meja makan atau lagi duduk atau aktivitas apapun, maunya dia harus kelihatan bersama-sama. Even aku pas mau ngekos pun juga agak kesulitan gitu. Kayak gitu, akhirnya ya aku kuliah dan papaku juga aku happy walaupun papaku tiap saat texting kak pulang dari yang intensinya nada halus sampai nada tinggi, aku nggak gubris yang Sampai bagaimana. selesai kuliahnya jadinya? Enggak. Jadi berhenti, itu setelah berapa semester? Satuan. Jadi baru banget dong? Baru Satu banget. semester pulang? Jadi aku tuh lagi prakuliah sebutannya. Dimana mempersiapkan buat kuliah dan mau bolak-balik dengan kebutuhan administrasi. Itu lagi di masa aku lagi kerasin. Jadi setahun aku di situ lumayan agak crash banget. Akhirnya akhirnya aku pulanglah ke Depok karena aku udah ngeliat dapat kabar papaku beli gini, mamaku udah sakit, udah ini gitu. Pulanglah. Ternyata pas pulang di situ keluarga besar dan ada beberapa keluarga yang pelayan juga. Ya encourage aku untuk Bill, kamu kalau mau jadi pelayan ya kamu juga harus benar-benar bisa menjadi pelayan yang keluargamu juga oke, papamu juga oke, mamamu oke. Disitulah akhirnya mengundurkan diri, nggak lanjut lagi, aku baliklah ke Depok, mulai dari bawah. Oke, berarti gitu. Season 1 selesai. Abis kuliah nggak jadi, balik ke Depok. Itu udah usia berapa tuh berarti? 20 21 ya, 20 atau 21. Oke, terus ngapain tuh? Ya akhirnya ya namanya udah mulai nyari kerja ya. Akhirnya aku kerja di salah satu brand besar distributor penjualan handphone di gadget. Aku kerja di mall. Apa aja lah ya? Apa aja aku mulai, habis itu pernah jadi sales multi level marketing. Pernah coba jadi agent insurance. Di masa-masa itu sepupuku lah tiba-tiba ngajak, "Kak, mau nggak temenin aku ke lokasi syuting?" Boleh. Sepupu emang udah ini apa selebriti artis? Dia model. Emang adiknya papa ini, anaknya ini sangat pengen banget jadi model. Adikku Juliet, wah thank you banget. Ya aku mentionnya namanya. Karena dialah aku sampai di titik sekarang gitu. Pintu masuknya dari Juliet dan papanya. Jadi nemenin Juliet syuting. Dan saat itu ada brand kecantikan yang sangat high brand. Dan dia photoshoot untuk billboard dengan salah satu public figure besar di brand itu jadi BA-nya.
gitu. Akhirnya aku temenin lah, dan di situ kru-kru terus makeup artist bilang coba deh kakak lu suruh casting gitu. Oke. Nah akhirnya casting lah kita, dapatlah aku satu iklan di situ, dan saat itu langsung puji Tuhan. First try casting. Iya, padahal bro aku insecure banget. Wow. Kalau sekarang mungkin aku ngerasa diriku lebih good looking daripada diriku sebelumnya. Oh gitu ya, oke. Aku dulu kurus banget, masih, mohon maaf ya, masih berjerawat. Aku masih bener-bener kayak belum bisa ngerasa diriku kayaknya layak deh gua jadi talent gitu. Dan ingat aku nggak ada sama sekali listing untuk jadi sesuatu yang kayak talent lah, jadi apa di TV, nggak ada sama sekali, nggak pernah kepikiran. Akhirnya dapet tuh. Dan saat itu ada iklan, dan dengan main talentnya itu Aliando sama Al Ghazali lagi. Wah, itu top tier. Top tier zaman 2014. Artis Indo saat itu Aliando di GGS. Sorry nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ganteng-ganteng segala. Ganteng-ganteng segala lagi happening banget. Gua nonton juga. Terus satunya lagi Al Ghazali, saat itu ada band sama dia adik-adiknya kan. Al Eldul itu kan punya brand apa? Lupa deh nama bandnya mereka, tapi mereka bikin band gitu. Kayak wah, big name banget gitu. Dan akhirnya gara-gara iklan itu lumayan lah exposure aku sebagai talent dengan karakter tipikal orang timur. Saat itu belum sebanyak itu, bro. Jadi puji Tuhan saat itu dapat project-project iklan, bahkan sampai ada iklan gue sendiri di TV di produk itu. Akhirnya puji Tuhan sampai di mana lucu loh. Awal iklan sama Al Ghazali, iklan terakhir gue sama siapa? Maya. Mamanya. Iklan produk bumbu pedes. Sampai pingsan itu. Apanya adegannya? Adegannya, bukan adegannya, gue pingsan di lokasi. Kenapa? Kepedesan. Beneran? Iya, jadi saat itu produknya itu bener-bener kalau kalian nonton di situ, itu sejujurnya saya makan nasi. Itu bukan acting ya? Itu bukan acting, tapi emang adegannya nggak dimasukin, cuma adegannya emang makan, jadi gue kayak kepedesan, tapi bener-bener kepedesan. Cuma kayak tappingnya berapa kali gitu, bro. Akhirnya gue pingsan di situ. Iya, akhirnya dari Juliet ngajak itu, nemenin lokasi, akhirnya terjunlah di dunia iklan TVC kalau kami bilang. TVC. Dari TVC itu akhirnya dapatlah satu pesan, panggilan casting untuk anak jalanan dari manajer gua, yang katanya mereka, gua nggak tahu ya, aku nggak tahu konfirmasinya benar atau emang manajerku bilang karena ada iklan ini gitu, aku nggak tahu lah. Cuma aku dapat informasinya, biar lu datang gara-gara ada iklan ini, lu datanglah ke casting gitu. Anak jalanan tuh sinetron ya guys. Sinetron yang ratusan episode. Ya bener. 800-an episode ya. Puji Tuhan. Tuh banyak. Tapi tahu nggak lucunya apa? Dari iklan sinetron, apa yang ke-skip buat kita obrolan? Apa? Callingan gua makin menghilang. Akhirnya gue lebih suka jadi apa? Artis. Jadi nggak kepikir jadi pendeta lagi. Iya. Egonya gua yang tadinya berantem sama bokap makin menurun karena gue udah mulai dapat frame. Gila, gue happy banget ya pas dapat anak jalanan, apalagi saat itu sinetron ini lumayan, puji Tuhan ya, happening banget. Bahkan sampai detik ini puji Tuhan, terima kasih kalau gue lagi live atau apa masih kenal kayak kamu Baonnya yang di anak jalanannya. Namanya siapa karakternya? Ada Baon. Di anak jalanan Baon, di anak langit Bono. Yang terakhir sinetron terakhir Love Story Billy. Nama asli yang dipakai. Nah, saat itu emang di adegan sinetron ini gua jadi satu cerita yang komedinya dan lucu kan, orang timur komedi nggak bisa berantem, jadi ikonik banget gitu. Jadi saat itu peran ini lumayan sangat jadi ada warna yang berbeda lah. Itu berarti lu ada di sinetron berapa tahun tuh, Bill? Dari 2015, iklan terakhir gue tuh 2015 Oktober awal, tanggal 20 gue dapat sinetron pertama di Anak Jalanan. 2015 sampai kapan terakhir? Sampai 2017 Anak Jalanan habis, kami pindah TV, aku mulai lagi dari 2017 itu ke 2020 karena COVID, 3 tahun. Jadi 2 tahun? 5 tahun. Iya, 5 tahun. 2015 sampai 2020 ya? Iya. Menghasilkan mau 2000 episode tuh ya, hampir 2000 Kalau episode. di Anak Langit puji Tuhan 1000 sekian, 1100 sekian. Iya, berarti 1900 episode kan kalau puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan cerita yang tahun sama. Ya?
kurang lebih walaupun Anak Jalanan Anak Langit beda project, tapi ceritanya kurang lebih sama. 5 tahun itu sempet terpikir panggilan dulu mau jadi hamba Tuhan nggak? Atau Nggak tahu. lupa? Sejujurnya keskip. Gue ngobrol kayak gini, kayaknya gue baru keinget 5 tahun tuh lupa obrolan gitu? ini gitu. Kayak gue tiba-tiba kayak, Oke. ya itu keskip ya. Oke. Gue menikmati banget karena wah bro, siapa ya anak yang ibaratkan tadi ya dari background cerita keluarga yang nggak ada sama sekali gitu kan, terus tiba-tiba dapat frame, bisa beli apa yang mau, dikenal orang gitu. Sebelum kita masuk ke dunia pelayanan, gue pengen tahu kehidupan lu di dunia hiburan tuh gimana? Oke. Boleh. Bisa ceritain nggak kehidupannya? Gini ya. Jadi tadi yang papaku kan sempat khawatir kan, yang berlebihan banget sampai aku nggak boleh kemana-mana gitu kan. Sejujurnya aku baru sadar, bapakku tuh begitu banget sayang sama aku gitu. Dia tuh takut anaknya terjun dalam pergaulan-pergaulan yang tidak oke. Tadi aku udah masuk dunia sinetron Anak Jalanan, Anak Langit, ternyata Tuhan tuh baik banget. Papaku kan sempat kepikiran, takut lah ya nanti lokasi syuting bagaimana ya, pertemanan, pergaulan, ya bahkan even orang awam pun mengira dunia entertainment kayak dunia gelap, keglamoran, dunia malam gitu. Ternyata tidak. Gimana tuh? Teman-teman lokasiku, teman-teman lokasi syuting Anak Jalanan, Anak Langit, kalian tuh benar-benar adalah malah membantu aku tetap keeping menjadi anak Tuhan yang benar-benar terjaga. Oh ya? Iya. Yang Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim, teman-temannya Muslim, kita tuh bikin budaya di mana ada kayak datang bantuan-bantuan kemana-mana, ke panti-panti mana. Jadi saya ditunjuk untuk membantu di gerakan-gerakan sosial. Kalau dulu ada musibah-musibah di musibah alam ya, bencana alam, kami gerak datang sebagai volunteer. Karena aku bikin satu komunitas sama salah satu pemain, kita gerak pergi ke saat itu gempa Palu yang sampai tsunami, kami datang ke sana walaupun lagi masih gempa kecil-kecil. Kami datang ke Lombok, gempa Lombok, kami datang ke Sukabumi yang air banjir besar. Kami ke Ambon juga kami datang. Jadi nggak semua environment hiburan tuh buruk ya? Enggak. Bahkan makin kesini aku ngeliat kayaknya makin sehat. Terus sampai 2020. Karena COVID ya, jadi stop production. Ya, jadi syuting kami, puji Tuhan dapat top rating terus lah, puji Tuhan. Bahkan sampai Anak Jalanan Bungkus kami masih di rating 1. Terus yang di Anak Langit, COVID Bungkus pun, COVID itu kan kami masih bisa syuting tapi nggak boleh bergerumul kan. Sampai akhirnya peraturan baru karena meningkat, nggak boleh syuting, sampai akhirnya tayangan-tayangan yang udah tayang ditayangin. Itu masih. Jadi 2020 udah nggak production, stop syuting. Bulan apa aku lupa bulannya kapan stop. Akhirnya kita stop produksi di 2020 itu. Nah, terus lu kerja apa? Bingung. Gimana tuh? Wah ini kayaknya udah another episode ke arah Tuhan langsung. Oh ya? Di masa-masa aku syuting dulu sebelum COVID lanjut, aku cerita COVID. Temanku Gerald Yohanes, salah satu teman lokasi syuting, teman baik banget. Dia tuh mulai belajar firman Tuhan. Jadi di masa-masa during kita syuting itu, Gerald tuh tiba-tiba datang ke mobilku, minjem aux, karena mobilku belum ada ekosistem Bluetooth sound gitu, minjem aux, nyetel lagu rohani. Terus tiba-tiba, Bill, Tuhan Yesus baik ya. Kenapa lu? Yuk diskusi Alkitab yuk gitu. Apalagi nih gitu kan. Balik tadi kan aku ada cerita di mana keluargaku sempat nggak oke karena aku pindah komunitas kan. Nah akhirnya, kenapa lu gitu kan? Ayo belajar firman Tuhan, ketemu pelayan gua gitu kan. Aku masih menghindar. Balik lagi, satu sisi egoku aku lebih suka lagi, nggak mau bagaimana, udahlah aku cukup datang ke gereja, menikmati, ya aku cukup percaya Tuhan, udahlah, aku dapat pekerjaan yang oke, gitu-gitu, dapat frame-nya, ya tadi ya, calling-an itu udah mulai kehilang kan, aku lebih senang jadi artis, gitu. Akhirnya Gerald ngajak bagaimanapun, aku menentang dia, gitu, sampai di titik dimana dia ngambil keputusan untuk jadi lebih baik, dia mau jadi murid Tuhan, akhirnya di situ aku kayak tertusuk gitu loh. Kenapa nih ya? Sedangkan saat itu namanya dinamika pertemanan pasti ada up and down, hubungan yang sempat renggang gitu. Tapi
Aku ngeliat, ih kira aku berubah banget, gitu. Akhirnya penasaran lah, datanglah ketemu Gerald gitu kan, menjadi teman yang saat itu menyaksikan dia dibaptis lah saat itu. Oke. Akhirnya di situ aku ngeliat, wah Ge, lu berubah apa nih Ge? Kok komunitas HP bisa bikin lu berubah gitu kan? Datanglah ke gereja dan terus ngeliat teman-teman gereja di situ, akhirnya aku sangat kerasa kok rasain kosong ini, dapat sukacita dunia tapi kosong dalam feeling sama Tuhan ini tiba-tiba mulai terisi satu persatu. Bill, sorry, ini timelinenya di tahun berapa ya? Itu 2000 berapa ya? 18. 2018. Gerald ngajak 2017, 2018 gua baru jadi bisa. menjelang mau COVID tuh. Iya. Gerald Tuhan Tuhan kayak prepare banget ya. Wah, lu ngomong ini kayak timeline-nya. Iya, timeline-nya benar-benar. Jadi di masa-masa tengah-tengah itu 2018 itu gua akhirnya ngambil keputusan untuk belajar firman Tuhan lebih dalam. Di satu sisi gue aktif dalam syuting, tapi satu sisi gue ngambil waktu gue untuk belajar firman Tuhan. Akhirnya gue belajar sama firman Tuhan, sama narasumber yang pernah datang di sini, sama Kak Yance, kamar shout out, sama beliau, dan aku sangat amazed sama Kak Yance. Dia bela-bela jauh-jauh dari Jakarta Timur yang udah mau ke arah utara, datang ke Taman Mini, lokasi kami, dan bantu saya untuk... Oh, dia sampai datang ke lokasi syuting? Iya. Wow. Sampai datang ke lokasi syuting, belajar, akhirnya disitulah akhirnya aku mulai melihat, dulu Billy yang aktif masa kecil, yang tadinya sudah sempat sampai ke Bandung, yang tadinya membela diri untuk menjadi pelayan Tuhan di hadapan papa mama, ternyata aku belum ada apa-apanya ketika dibukakan firman Tuhan. Gitu, kayaknya kita kalau baca firman Tuhan tuh kayak kita makin terasa ditelanjangi, makin kayak wah gitulah. Ya lagian kan kalau misalnya definisi bertobat itu kan metanoia itu kan perubahan cara pikir ya. Benar jadi, banget. Nyadar kalau ternyata gue tuh nggak bisa jadi good enough, makanya gue butuh Tuhan. That's repentance ya. Betul. Dari gue ngerasa nggak layak sampai gua mau jadi apa yang Tuhan mau, itu proses banget bro. Di setiap momen, setiap Kayance bantu gue itu benar-benar diproses banget. Dan gue senang Kayance nggak pernah pakai insight dalam pikirannya dia atau hikmatnya dia, tapi selalu dikasih bukti dengan firman Tuhan. Itu yang bikin gue di rebuke gitu loh bro, metanoianya gitu. Jadi perubahan, balik lagi ya, manusia kan apapun dimulai dari pikiran kan. Kamu mau apa, mau gerak apa, semua dari kepala, dari isi kepala kita. Akhirnya dari situ mulailah aku mengambil metanoia itu secara dalam. Dari perubahan cara pikir, akhirnya pola gue mencintai Tuhan tuh akhirnya dibangun dengan satu dunia yang makin dalam lagi. Yang sebelumnya mungkin gue dengan satu orang, gue mulai dengan gue membuatnya dengan tulisan gue sendiri. Apa sih yang mau Tuhan mau dari cerita firman Tuhan ini. Akhirnya 2018 ambillah keputusan jadi murid Tuhan. Gue bertobat, gue jadi murid Tuhan. Akhirnya udahlah gue mau ngambil keputusan apa yang calling gue kecil, mulailah. Kayak kalau lampu tuh mungkin listriknya makin kecil, sinarnya makin terang. Dan menyambut dengan Tuhan punya caranya ya, bukan aku bilang masa COVID itu salah satu keberuntungan, bukan. Tetap kami sangat berjuang, tapi dari 2018, 2019 COVID datang, proses Tuhan tuh kayak sangat luar biasa, cantik banget, beautiful banget gitu. Hatiku diproper banget gitu, untuk menjaga COVID datang, aku nggak jatuh gitu loh. Nah balik lagi, pas COVID datang bagaimana? Gitu kan? Akhirnya kalau syuting sinetron itu, sistem pembayaran kami itu bukan sistem pembayaran 1 bulan itu kita syuting berapa episode dibayar, enggak. Jadi kami itu dibayar cuma berapa episode doang. Dan episode itu akan jadi tabungan untuk bulan selanjutnya. Jadi even kita udah berhenti sinetron, tabungan kami masih ada, itu akan jadi gaji kami. Nah akhirnya masa-masa yang COVID datang, aku berhenti. Sejujurnya aku juga ketakutan. Kayak sempat jatuh dosa di ketakutan itu, kekhawatiran lebih gitu kan. Bagaimana ya, aku masih ada cicilan mobil gitu-gini. Kayaknya aku pernah curhat sama Kayance. Tahu apa yang Kayance kasih ke saya? Yaudah, kamu
malam ini sharing ya di pertemuan minggu kita, namanya midweek gitu, pertemuan mingguan gitu. Biasanya kita belajar untuk apa yang kita pelajarin untuk dalam topik 1 bulan ini kita belajar tentang buku apa. Coba kamu belajar ayat ini, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu yakini pada saat ini, struggle apa yang bikin kamu masih percaya Tuhan. Dan waktu itu, Kak, aku lagi nggak oke loh, Kak, aku lagi takut. Sharing apa yang kamu lagi nggak oke ini. Jadi kayak ini kayak Yance ngapain ya gitu ya. Ternyata Tuhan baik banget gitu kan. Gue sharing lah di situ, ternyata brother sister kita juga lagi di tahap yang sama. Kita belajar bagaimana membalikkan kasih mula-mula Tuhan. Gitu ya, feelingnya Tuhan bagaimana. Kok lu merasa jatuh, cinta lu sama Tuhan cuma di saat oke doang. Di saat lagi nggak oke gitu. Ya akhirnya disitulah kita review bersama-sama dalam satu grup. Akhirnya kita sama-sama mau pakai waktu di masa pandemik ini untuk makin dipakai Tuhan. Akhirnya di masa-masa COVID, nggak tahu kerja bagaimana, syuting belum bisa berjalan, bahkan aku udah dapat skenario lagi untuk sinetron selanjutnya. Lucu sih skenario, namanya kan akan anak jalan anak langit, ada anak-anak lagi yang gitu. Nah ternyata project ini nggak jalan gitu. Yang aku nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah, tapi aku tetap enjoy walaupun COVID. Puji Tuhan ada teknologi Zoom kan, kami masih bisa terkoneksi gitu kan. Bikinlah Zoom ini gitu kan, kita bikin pertemuan diskusi Alkitab, aku Bible study. Akhirnya di mana aku ngeliat, kok aku ngerasa kayak sempat sharing sama kayak Yance, kok saya makin kesini pekerjaan saya kayak seorang full timer ya. Kayak bener-bener feeling full heart banget sama Tuhan gitu. Akhirnya di masa-masa itu saya coba untuk makin cinta Tuhan, makin tahu purpose Tuhan apa buat aku. Mulailah bikin pertemuan diskusi Alkitab. Dari aku mengajak temanku, salah satu teman kecil, akhirnya dia jadi murid Tuhan Yesus. Aku terbang ke Bali dengan duit yang tabungan yang seadanya, dari gaji seadanya. Aku pergi, aku membaptis temanku yang kecil ini. Dari teman baptis kecil ini, dia penginjilan ke teman-temannya dia, sampai ke rekannya dia, teman kecil lamanya, yang ada di Jerman. Akhirnya yang di Jerman belajar firman Tuhan, akhirnya bertobat, ngambil keputusan jadi murid Tuhan. Akhirnya dia punya teman-teman yang sama-sama punya komunitas orang-orang Indonesia yang suaminya orang-orang bule di sana, yang nggak kenal Tuhan, yang nggak ada agama. Akhirnya mereka jadi murid Tuhan Yesus. Jadi kurang lebih 20 orang, 15 sampai 20 orang yang ada di Jerman. Dari sesuatu yang kita nggak sangka. Fruitful ya ministry-nya. Fruitful ya. Itu yang bikin aku benar-benar, wah, kurang apa lagi Tuhan, aku ngomong, kurang apa lagi Billy, lu ngelihat buat Tuhannya gitu. Jadi lo doing itu punya satisfaction yang lo nggak dapetin ya? Iya bro, itu aku juga ngerasa karena aku kan nggak pernah mentargetkan sesuatu untuk step off, lo mau jadi apa lo targetin. Aku tuh dari dulu nggak punya kayak gitu bro sejujurnya. Aku tuh lebih suka menikmati tapi aku mau grow. Tapi untuk kayak stage of kayak kesuksesan apa, aku nggak pernah taruh itu. Karena aku pernah di titik yang sulit itu, jadi aku nggak pernah mau menaruh ekspektasi aku makin luas. Jadi aku tahunya, aku kerja, hasilkannya maksimal. Jadi lo lakuin ministry ini, pelayanan ini, dari gaji-gaji sisanya, syutingan nih? Iya. Tapi di saat itu lo ada kerjaan lain nggak? Puji Tuhan, akhirnya ada tawaran iklan, karena masih bisa nerima iklan. Puji Tuhan, syuting berapa kali iklan? 2 kali ada syuting iklan. Dan puji Tuhan, karena grow-nya sosial media kan, endorsan masih ada bro, puji Tuhan bro. Jadi hidupnya, jadi gajinya itu cuma setahun doang. 2022-nya aku udah nggak ada pekerjaan yang menetap gitu. 2021, 2022 tuh udah nggak ada pekerjaan yang menetap. Sorry, mau tanya, biar kita penonton dan gue dapet konteks gambaran yang lebih besar. Kerja jadi artis sinetron, stripping gitu, itu gaji gede nggak sih bro? Kalau kita ditanya bro, itu katanya rahasia dapur bro. Tapi do you consider itu tuh besar atau cukup, atau aku bilang di tahap di tahap aku cukup aja ya. Cukup, tapi aku juga kaget gitu. Oke. Jadi dengan pekerjaan aku yang ibaratkan yang kerjaan awan kan sekuler biasa. Dengan standar gaji sesuai daerah. Terus tiba-tiba dapat proyek iklan, loh kok aku bisa dapat beberapa kali beda daripada yang sekuler gitu kan. Mungkin teman-temannya mau terjun, gue masih mau kejar dikit lagi. Jadi
bisa cuti setahun nggak kerja? Enggak lah, kalau satu iklan nggak segitu lah. Cuma Nah, kalau sinetron. sinetron tergantung ya posisi lo di maksudnya kan sinetron itu beda-beda ada main ya. talent, supporting talent, ada yang cuma bla 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 doang gitu. Nah, kan aku kan supporting talent kan jatuhnya. Jadi dari main talent dia punya teman. Nah, gue Ya, temennya ya. gitu. Oke. Nah, dengan peran aku pendatang baru, aku belum punya pengalaman dalam dunia keaktoran, aku belum punya di tahap nilai yang saat itu kalau dilihat standarisasi aku belum di tahap yang sebesar itulah contohnya. Tapi Aku besar cukup lah ya. Kata-kata gue besar ya, maksudnya standar itulah ya. Ya. Gitu. Oke. Pembayaran kami itu aku nggak tahu ya, masing-masing produksi berbeda. Ada yang mereka dibayar sesuai dengan tayangan, ada yang dibayar sesuai dengan buku. Oke. Nah, kalau buku skenario, jadi kami kan ada skenario buat baca-baca nih berdialog. Yeah. Nah, itu kami buku skenario itu untuk menentukan satu episode tayang. Alright. Gitu. Oke. Jadi gitulah. Jadi kami dibayar 10 sampai 20 episode dalam satu kali tayang. Oke. Biar kita dapat gambaran aja, bro. Oke, terus lanjut akhirnya pelayanan tuh. Ya, akhirnya pelayanan, terus Makin aktif ya jadinya? makin aktif. Terus gue ngeliat kayak, kok makin ngeliat Tuhan bekerja banget dengan aku dan ministriku gitu kan. Karena aku membentuk ministry, kami sama-sama membentuk satu komsel kecil atau divo kecil, kita bilangnya guru PDG kecil, namanya JMD, yang terinspirasi dari Matius 28. Singkatannya, ya Amanat Agung. JMD itu Go Make Disciples. Right. Itu dari teman-temanku, puji Tuhan kami isinya teman-teman aktor, teman-teman produksi ada di dalamnya. Okay. Ada aku, ada Geral Yohanes, ada Anthony, terus ada beberapa teman-teman yang cewek juga dari dunia entertainment. Jadi puji Tuhan sih kami jadi lu semakin aktif melayani ya dari COVID itu ya mulai itu. Betul. Dari situlah akhirnya saya mau coba ngambil secara full, tapi saya masih menahan dulu karena saya masih ada kebutuhan yang saya kayaknya masih wise-nya saya harus bantu papa mamaku dulu dan kebutuhan saya secara personal. Oh, udah kepikiran mau full time tuh? Sudah kepikiran mau full time? 2022. Itu dari 2021-2022. Pendeta Billnya dari GKDI ya? Iya, dari GKDI. betul. Itu kepikiran mau full time emang kayak Ance suruh lu consider deh atau emang lu initiate bilang? Aku di-encourage lah, di-encourage. Ya, Bill, apakah kamu masih ada mimpi ini gitu kan? Okay. Kalau kamu masih ada mimpimu atau callingmu ini, ayo abang doakan gitu, abang sama kakak doakan. Jika kalau kamu mau, kita doakan. Toh kamu belakangan ini kamu ngelihat diri kamu benar-benar begitu Tuhan pakai banget. Kamu lihat itu orang-orang yang bahkan even gak kenal Tuhan sampai dia mau cari Tuhan itu kan cara Tuhan bisa pakai kamu gitu kan. Dan itu yang bikin aku kayak, oh iya sih bang. Tapi boleh nggak aku consider juga kebutuhan aku tuh sama keluarga, kan aku tulang punggung nih. Aku boleh nggak, aku bukan negosiasi sih, ini lebih tepatnya aku mau wise lah sama papa mamaku agar mereka juga secure ketika aku ngambil keputusan gitu. Bahwa aku mau melepaskan segalanya, tapi kalian juga ngelihat bahwa aku masih bisa support kalian gitu. Oke. Akhirnya memutuskan jadi full time itu di tahun berapa? Tahun lalu. 2024? Yes. Bulan apa? Oktober. Dan, udah mau setahun nih jadi pendeta. Dan fun fact-nya itu blessed part, gue bilangnya ya, fakta yang terberkati, itu pas di bulan kelahiran gue. Jadi Tuhan bekerja di bulan kelahiran. Gue masuk sinetron pertama kali di bulan Oktober. Oke. Itu personal lah buat personal ya, gue gitu. Tuhan. Terus dipanggil itu di Oktober juga kayak, wah Tuhan panggil banyakan situasi yang bikin gue kayak, wah banyak banget lah hal-hal baiknya. Akhirnya mulai jadi pendeta tuh dari tahun lalu? Dari tahun lalu Oktober, jadi full time, jadi nggak ada kerjaan lain, full. Betul. Oke. Jadi setelah aku dari COVID datang nggak syuting, aku sempat main satu sinetron, dua sinetron, tapi satunya sampai sekarang belum tayang. Jadi kalau seandainya tayang, sejujurnya peran itu tidak wise sekali, mohon maaf lahir batin. Jadi itu tuntutan peran. Kalaupun nanti tayang, mohon maaf banget. Saya udah jadi pelayan sekarang, jadi kalaupun itu tayang, mohon maaf banget karena saya nakal, jahat banget. Emang perannya jadi apa? Bully? Antagonis dan aduh jahat banget aku menceritakan itu banget.
Ini sih sejujurnya tayangan ini udah setahun nggak nayang ya. Tapi kalau tiba-tiba tayang, aku mohon maaf ya. Apa worry-nya lu tuh, worries-nya lu tuh apa? Aku nggak tahu ya, karena aku main tanda tangan aja gitu, dan project lah. Gitu. Oke. Jadi waktu lu sekarang udah hampir setahun jadi pendeta, apakah lu masih akan consider job-job sekuler? Apa lu akan nggak, gue full time aja? Gimana? Balik lagi, pas aku mau jadi pelayan, menjadi murid Tuhan, Kak Yance selalu bilang, Bill, kamu tuh berbeda gitu. Kamu kan datang dari dunia entertainment. Kamu lihat Instagram kamu, sosial media kamu yang lain itu ada followers. Kamu harus pakai dan kamu lihat bahwa followers kamu itu adalah jemaat kamu gitu. Jadi kamu harus wise dan bijaksana dan kamu harus taruh karakter kamu sebijak mungkin gitu. Jadi aku dari situ, walaupun aku tahu aku ngambil keputusan jadi murid, tapi aku masih dikasih kesempatan untuk tidak ngambil proyek besar, tapi masih ada proyek kecil yang mungkin mereka memang butuh aku akan ambil. Tapi aku sejujurnya sampai detik ini aku lagi menarik diri sih. Kenapa tuh? Ya nggak tahu ya, dari masa-masa ke masa aku ngeliat tuh Tuhan pakainya sangat luar biasa. Kayak ngeliat kebaikan Tuhan itu kayak begitu besar daripada mimpi yang lain atau yang kayak hal-hal lain gitu loh aku ngelihatnya. Kayak ngelihat hubungan keluarga aku makin luar biasa, papaku sama aku makin hubungannya makin berubah. Lo experience something greater than glory dari entertainment ya? Iya, kayak mungkin kalau di Matius 6 ayat 29-30 katakan kalau gue masih mencari sesuatu yang gue worryin, sama aja kayak gue bagian dari dunia tersebut kan. Right. Oh jadi lo tuh lebih ke bukannya nggak boleh, tapi kenapa gue tetap harus gitu ya? Gue udah ngerjain yang bisa kasih gue satisfaction. Bener. Alright. Bener. Jadi gue bener-bener sangat enjoyful banget sama Tuhan ini gitu, kayak moment of the time, overtime itu kayak selalu ada situasi Tuhan kasih lihat ini. Apalagi setiap orang yang lagi belajar firman Tuhan secara personal, terus ngelihat Tuhan bekerja sama mereka dari setiap pertobatan mereka, setiap permasalahan mereka tuh kayak ada cara Tuhan yang mind blowing itu, kayak kelihatan, wah Tuhan Yesus, ini kayak aku nggak pernah ngelihat hal-hal kayak gini gitu. Itu yang bikin aku kayak, kayaknya aku fokusnya lagi ke sana gitu. Setelah lu akhirnya sekarang jadi pendeta nih, rasanya sama nggak seperti waktu lu masih kecil, lu lihat, wah tuh pendeta dengan toganya. Waktu lu akhirnya jadi pendeta, sesuai ekspektasi lu nggak? Atau nggak beda? Atau apa? Same feelingnya mungkin sama. Oh iya? Tapi the different object-nya sekarang yang berbeda. Gimana gitu. tuh? Kalau gue kecil gue ngeliat profesinya sebeliaunya yang lagi di mimbar dengan begitunya luar biasa, amaze-nya gue ngelihatnya sekarang cross-nya Tuhannya gitu. Yang dari kisah 1 Korintus 11 ayat 26 kan, bahwa setiap kali kita memakan roti dan minum anggur kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. And that's meaning buat gue sangat bener-bener apa yang gue kasih, sacrifice yang gue udah nyangkal diri banyak dari kehidupan dunia yang gue, which is ya gue lagi berusaha untuk tetap menjaga sikap hati, baik komunikasi gue sama teman-teman gue yang mungkin gue ini kan di masa-masa lagi di perpindahan dari Billy yang dulu sama Billy yang sekarang ngambil full timer ini kan, mungkin gue masih ada atau teman-teman ngelihat gue masih gaya komunikasi belum wise, ya gue akan terus belajar untuk bisa nyangkal diri dan wise gitu. Jadi ya berusaha karakter. Jadi waktu lu kecil lu cuma lihat glory-nya ya, tapi pas sekarang jalanin, ada yang bigger than just being cool ya. Iya, jadi gue sekarang lebih lihat bukan glory of me-nya yang gue harus bawa ke orang. Karena kan gue ngelihatnya pertama fokus gue ngelihat kayak panggilan gue ngelihat gue mau wannabe-nya jadi apa, karena gue menjadi seperti apa. Sekarang gue mau kasih karena Tuhan yang besarnya, gue perantaranya. Pernah dapat ini nggak sih mean comment, hate comment? Pernah nggak ada kalau ada netizen bilang gini, ya iyalah lu jadi pendeta, orang di entertainment udah nggak laku. What's your opinion? Sejujurnya secara gamblang gue bilang pendeta PDM atau apa itu gue belum taruh itu sejujurnya. Even my bio pun belum ada gue tulis gue PDM gitu. Ya gue masih diri gue sebagai selayaknya mereka kenal gue siapa. Cuma gue tahu porsi yang gue lakukan adalah gue pakai wadah ini untuk jadi
cara memberitakan firman Tuhan. Gitu. Even gue kasih apa yang gue lagi kegiatan ministry, atau gue taruh firman Tuhan, atau satu gue upload di sosial media. Tapi sejujurnya sih belum pernah dapat hate comment. Tapi gue tuh nggak pernah sejujurnya dapat hate comment bagaimana selama during gue lagi bekerja. Dapatnya sih pertama doang, kayak pas gue terjun syuting stripping, dapat kayak, loh kok bisa ya kayak lu jadi artis gitu-gitu, ya hate comment gitu. Tapi pas dari gua memerankan peran ini terus jadi pelayan sampai sekarang sih nggak pernah. Cuma kalau lagi live pernah bilang, ini Billy yang ini Baon yang anak jalanan ya, kok udah nggak ada project lagi ya, udah nggak syuting-syutingan lagi ya. Gue sih nggak pernah jawab secara general, gue udah jadi pendeta enggak, tapi gue lebih tepatnya saya lagi ngambil keputusan untuk jadi lebih close sama Tuhan, aku lebih ke arah ke sana. Ya, lu speak in the language yang audience lu ngerti lah ya. Karena aku mau mereka menilai aku nggak ada gap gitu. Karena aku mau kita berteman, kita tetap lihat bahwa apapun yang kalau kamu lihat, aku masih still human, yang kelak aku salah, kamu nggak akan judge siapa Tuhankunya, tapi karena akunya. Jadi aku mau kasih lihat bahwa aku pun cinta Tuhan, kamu pun bisa berkenalan, kamu mau belajar firman Tuhan lewat aku pun bisa gitu. Jadi bukan title-nya ya, tapi fungsinya, ya, role-nya yang lu maknai ya. Betul. Tahun terakhir tantangan terbesar jadi pendeta muda nih apa ya? Dari background entertainment. Apa ya? Sejujurnya dari masa COVID itu memang puji Tuhan udah dapat exposure-nya gitu. Maksudnya tantangan yang secara finansial udah dinikmatin, secara ketemu orang sudah dinikmatin. Tapi mungkin bukan gue bilang tantangan, bukan bilang satu kesusahannya, tapi lebih kayak men-challenge gue kali ya, karena sekarang banyak mungkin karena sudah entitled di jemaat, udah kenal gue sebagai pelayan, pastikan mereka sudah mungkin banyak mengajak waktu untuk bisa ngobrol, butuh advice. Nah, gue harus bisa benar-benar belajar sebijak mungkin gue kasih advice yang gue selalu bilang setiap orang baru atau yang sesama jemaat, kita lagi diskusi firman Tuhan, gue selalu bilang bahwa apapun yang kita lagi diskusikan hari ini, kita harus lihat dulu dari porsi firman Tuhan. End up lu mau bawa ini cara pikiran lu atau mau pakai hikmat Tuhan, gue selalu mau berusaha, gue mau pakai hikmat Tuhan. Gitu. Oke, sebenarnya gue masih punya banyak pertanyaan, Bill. Boleh. Kayak tentang ministry lu di yang kaum single dan lain-lain. Waktunya mau habis. Sayang banget. It's okay, tapi ya senang banget karena aku sendiri ya bersyukur gitu ya, maksudnya di proses menjadi seorang sekarang ini ternyata dapat kesempatan untuk bisa sharing-sharing juga, itu menurut aku salah satu berkat buat saya. Terakhir, boleh nggak share ke teman-teman yang nonton buat orang-orang yang masih cari arah dan tujuan hidup nih, karena cerita lu kan dinamis nih, dari mau teologi jadi entertainment terus balik lagi hamba Tuhan. Nah, kalau orang lagi galau mau cari tujuan hidup mau jadi apa, tips lu apa? Silakan. Oke. Ya pasti taruh di dalam doa dulu, taruh dan doakan, dan terus aku tuh selalu diajarkan sama pembimbingku untuk berdoa sama Tuhan itu layaknya kamu sesopan santun, tapi kamu juga boleh detail. Detail tanda kutip apa? Kamu mau tujuan kamu, mimpi mau kemana, kamu doakan sama Tuhan. Taruh dan didoakan, tapi juga ada usahanya. Jadi aku saat itu belajar untuk aku tetap lakukan. Jadi kalau udah ada panggilan, contoh kamu panggilan menjadi pelayan firman Tuhan atau pendeta atau panggilan apapun, kamu lakukan sesuai dengan apa passionmu, tapi ingat taruh Tuhan karena Tuhan yang beri, gitu kan. Jadi kasih semuanya ke Tuhan. Kalau saya mungkin karena saya mau jadi pelayan firman Tuhan, jadi pendeta, ya pelayanan kami sesungguhnya kan adalah pelayanan firman dan doa. Seperti itu. Jadi ya kita usahakan punya waktu itu untuk bisa sharing tapi ada firman di dalamnya. Thank you so much. Thank you sekali lagi thank you. Thank you waktunya. Thank you so much. Pendeta Billion Wekan everyone. Thank you. Teman-teman thank you dan sampai ending. I'll see you guys di next episode. Bye guys.